Apa itu? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Saudara-saudara, catat ya. Kesehatan nggak bayar. Catat. Siapa? Subsidi listrik, subsidi BBM. Catat. Siapa? Ini saya catat Pak. Saya catat. Kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Catat. Siapa? Ini saya catat Pak. Saya catat. Ini kan ada rekaman. Betul Pak. Setiap Bapak berpidato semua selalu direkam Pak. Apa Prabowo Subianto Om Dok, yuk ada rekaman. Kemiskinan menurun dari kakek ke cucu. Lu jangan nantang gue lo. Saya buktikan kepada saudara-saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Saya dapat laporan sekarang sudah banyak petani yang libur ke luar negeri. Nggak apa-apa, libur boleh. Kapan lagi petani libur ke luar negeri? Ini siapa yang laporin toh Yoyo? Pantesan bantuan gak ada yang turun. Ini pasti Bapak Presiden mikirnya kita ini petani udah banyak duit semua. Hidup macam apa ini? Cepat besar pohon ricaku, cepat berbuah. Biar besok kita bisa makan. Saya tidak rela. Bukan ini yang saya perjuangkan. Bukan negara yang dirampok oleh maling-maling. Saya tidak rela. Jadi ini pidato yang sudah disiapkan. Mau dibacakan? Hah? Mau dibacakan? Jangankan kalian, aku pun bisa tidur di podium ini. Tapi banyak wartawan nih. Banyak wartawan nih. Banyak penasihat saya, Pak, Bapak nggak boleh Pak bicara tanpa teks. Paling aman baca aja Pak. Nggak mungkin ada kata-kata yang keliru di situ. Kalau di luar teks kadang-kadang ya kan. Nanti yang ditunggu wartawan itu. Pengusaha, tunggu dulu. Pengusaha Indonesia banyak dosanya. Betul? Lo nggak bisa bohong sama gue udah ngerti lo. Kalau nggak luar biasa, gue nggak mau jadi presiden Indonesia. Pokoknya, saudara-saudara, percayalah, kita berada sudah di jalan yang benar. Kita sudah kembali kepada Pancasila yang benar. Undang-Undang Dasar 45 yang benar. Kita mau bangun Indonesia yang bersatu. Semua suku, semua agama, semua kelompok etnis, semua ras, semua budaya
bersatu untuk kita bangkit. Percaya, saudara-saudara, MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih ini akan membangkitkan ekonomi kita. Sekarang saya kira secara jujur para kepala desa, para bupati sudah mulai merasakan. Ke depan akan lebih merasakan. Saya sudah putuskan bahwa bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas di pendidikan kita, karena kita ingin hubungannya lebih baik. Lain bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, Prancis, Jerman dan Rusia, bahasa Portugis menjadi bahasa prioritas bagi kita. Portugis dan Spanyol. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari hutang. Ada yang mengatakan, oh utang banyak tidak menjadi masalah, ya kan? Tapi para ahli yang mengerti tahu bahwa ini utang ini mengancam kedaulatan negara kita. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja. MBG begitu penting untuk bangsa kita. Kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya. Telur. Iya Pak. Jangan bikin dadar. Enggak kok Pak. Enggak Pak, sekarang enggak. Iya beneran Pak. Enggak kok Pak. Berarti kemarin iya ya? Iya. Cuman telur kocok kok Pak. Enak tau Pak. Emang kenapa Pak dengan telur dadar? Kalau telur dadar, saya sudah lama jadi orang Indonesia. Kalau telur dadar nanti dicampur macam-macam itu. Maksudnya macam-macam apa Pak? Racun serangga gitu? Maaf Pak, bercanda. Emang apa Pak campurannya? Tepungnya lebih banyak dari telurnya. Oh, pakai tepung ya Pak. Tapi saya mah gak pernah Pak yang namanya telur. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Hutang pemerintah naik terus. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Berdiri lagi, berdiri lagi. Kita tidak pernah akan menyerah. Kenapa Indonesia setelah 81 tahun tidak bisa bikin mobil buatan sendiri?
Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Lu jangan nantang gue lo. Saya buktikan kepada saudara, Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menghasilkan sekarang 1 juta lapangan kerja hanya dari MBG. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin, hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari. Negara yang paling nomor 1 dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia, adalah bangsa Indonesia. Ini mengharukan bagi saya. Negara yang paling nomor 1.